Sudah pada lihat market di Indonesia? It's crashing down. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa fakta penting yang sedang terjadi di negara kita. Dan beberapa poin tersebut mungkin cukup sensitif. Dan saya harap teman-teman bisa menilai kondisi di negara kita Indonesia, apakah sekarang masih baik-baik saja atau sudah mencapai titik level yang memprihatinkan. Pastikan nonton video ini. Terakhir ini teman-teman, kita sudah dipenuhi dengan informasi-informasi yang mengatakan Indonesia ini cukup susah ekonominya. Kalau teman-teman datang ke pertemuan yang kumpul keluarga ataupun lagi kongko bersama teman-teman, semua bahkan berteriak ekonomi lagi susah. Bahkan hashtag seperti kabur aja dulu, ajakan tarik uang dari bank BUMN, bahkan Indonesia cemas, itu terus kita dengar ya dalam sosial media di dalam 1 tahun terakhir ini. Tapi tidak banyak yang menceritakan secara keseluruhan sebenarnya ekonomi Indonesia ini seperti apa. Mari kita lihat di tahun 2025 ini. Kita mulai dari pemerintahan yang penerimaan pajak di tahun 2024 itu di bawah target. Hanya di bawah 98%. Artinya pemasukan negara ini kurang. Lalu teman-teman, di tahun 2025 itu obligasi negara jatuh tempo nilainya 800 triliun lebih. Teman-teman tahu mau bayar uang 800 triliun tidak main-main angkanya. Dapat dari mana? Sedangkan setoran pajak di tahun 2024 gara-gara ekonomi susah sudah terseret dan tidak mencapai target. Ditambah lagi teman-teman, program pemerintahan kita. Yang pertama mungkin banyak yang sudah familiar ya. Makan siang bergizi gratis ini banyak sekali yang dipertanyakan. Apakah ini bermanfaat untuk Indonesia? Dan kalau program ini terus berlanjut selama 5 tahun ke depan, berapa ratus triliun yang akan dipakai untuk memberikan makan siang bergizi gratis ini? Dan teman-teman harus tahu kebijakan makan siang gratis ini membuahkan kebijakan baru mengimpor sapi sebanyak ratusan ribu di tahun 2025 ini. Dan planningnya teman-teman 5 tahun ke depan akan ada 2 juta sapi yang akan diimpor. Dan tujuannya apa nih untuk mengimpor sapi sebanyak itu? Supaya proses makan siang gratis ini bisa berjalan lebih baik. Nah, artinya apa? Pemerintahan kita ini sangat percaya bahwa program ini akan menghasilkan yang positif untuk negara Indonesia. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman, dalam 5 tahun ke depan, anak-anak yang mendapatkan makan siang ini tidak akan langsung mengkontribusikan apa-apa ke negara kita. Sehingga bisa dibilang bahwa 5 tahun ini biaya akan keluar begitu besar dan returnnya itu belum akan kelihatan. Dan itu salah satu poin kecil kenapa asing itu terus keluar dari Indonesia. Tapi kebijakan pemerintah itu bukan cuma satu, makan siang gratis. Melainkan ada sederet program lainnya yang mereka akan lakukan di tahun 2025 ini. Contohnya seperti pembangunan 3 juta rumah di Indonesia. Teman-teman tahu pembangunan 3 juta rumah itu nggak langsung disulap muncul. Itu butuh biaya. Biaya dari mana? Dia pangkas dari beberapa bagian APBN. Salah satunya infrastruktur dipangkas. Nah, teman-teman ingat nggak pada saat 1 tahun yang lalu kita adakan upacara di IKN. Nasib IKN bagaimana kalau dipangkas infrastruktur sebesar puluhan triliun? Kalau pemerintahan ingin fokus ke 3 juta rumah di tahun 2025 ini, bagaimana bisa mereka fokus pembangunan di dalam IKN? Sehingga proyek-proyek yang sudah mulai berjalan di IKN, nasibnya bagaimana 5 tahun ke depan? Dan teman-teman kebijakan baru nih, contohnya seperti DHE yang baru saja diintroduce ke masyarakat. Hal ini diberlakukan, tujuannya kan salah satunya untuk mempertahankan nilai tukar rupiah. Tapi teman-teman di dalam kebijakan tersebut tidak ada pemaksaan bahwa US dollar harus dikonversi ke dalam rupiah. Sehingga bagaimana dengan kebijakan DHE ini bisa menguatkan rupiah terhadap dolar. Dan pada saat video ini dibuat, setelah ada kebijakan DHE yang sudah keluar, itu rupiah sudah tembus 16.500, bahkan mendekati 16.600. Artinya kebijakan ini tidak terlalu dampak terhadap rupiah, tetapi teman-teman efek sampingnya ini banyak. Bagaimana nih perusahaan-perusahaan sawit yang baru berjalan ya, dia baru bangun pohonnya 3-4 tahun mengharapkan hasil, uangnya ditahan setahun, nggak bisa ekspansi. Mungkin para konglomerat tidak akan terlalu berdampak ke mereka, uangnya sudah banyak. Tapi para pengusaha batu bara, pengusaha sawit yang baru mulai tiba-tiba kena dampak seperti ini, nasib mereka bagaimana? Ingat, setiap perusahaan batu bara atau setiap perusahaan sawit yang bangkrut atau kolaps akan ada banyak orang yang dipecat karena mereka sudah bangkrut. Dan kalau semakin banyak pengangguran, kira-kira apa dampaknya terhadap Indonesia? Lalu kalau kita perhatikan, tahun 2024,
Jika penerimaan pajaknya itu sudah tidak mencapai target, kelihatannya di tahun 2025 akan semakin jauh dari target karena kondisi ekonomi sudah sangat parah. Daya beli masyarakat sudah lemah, orang sudah banyak yang turun kasta. Sehingga bagaimana ekspektasi pemerintah untuk bisa kejar target pajak tersebut? Nah, pemerintah kan harus mulai terus putar otak nih. Bagaimana nih supaya bisa mendapatkan income tambahan kalau misalkan mereka proyeksi pajak tidak akan mencapai target. Contohnya, koruptor-koruptor mulai ditangkap. Ini kan lumayan menambah pundi-pundi mereka. Tapi teman-teman lihat kasus korupsi Pertamina ini, itu udah kelewatan batas teman-teman. Kebangetan saya bilang. Masa Pertalite kita dioplos menjadi Pertamax? Nah, dan dampaknya teman-teman, ini udah merugikan negara triliunan rupiah. Tapi dampak ke depannya, sekarang lihat. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Pertamina. Alhasil mereka mulai beli di perusahaan swasta yang warnanya kuning teman-teman. Mungkin kalau 1-2 minggu tidak terlalu terasa ya apalagi heboh doang. Tapi kalau masyarakat sudah nyaman, mulai terbentuk sebuah pola bahwa mereka mulai belanja di merek swasta, bukan beli di Pertamina. Kira-kira omset Pertamina rontok nggak? Ya pasti rontok. Dan kalau omsetnya terjun bebas, gara-gara penyakit yang mereka bikin sendiri, dampak ke pemasukan pemerintah bagaimana? Akan ikutan drop. Pemerintah makin pusing lagi. Mau cari duit dari mana? Dan teman-teman mungkin masih ingat ada wacana untuk tax amnesty jilid 3. Kali ini mereka nggak bisa nih kasih bunga terlalu tinggi. Karena kalau TA jilid 3 mereka bunganya terlalu tinggi, banyak yang nggak setor, akibatnya apa? Pendapatan tidak cukup. Nah ini kan bikin pemerintah harus menemukan nih angka yang tepat agar bisa mengcover nih seluruh biaya-biaya pemerintahan kita. Lalu teman-teman lihat berapa banyak APBN yang sudah dipangkas. Dan salah satunya mungkin kalau kita lihat secara singkat cukup baik ya, pangkas dinas perjalanan ya Pemda. Artinya biasa nih yang para pejabat datang-datang ke hotel untuk meeting dan lain itu biayanya tuh memang bengkak sekali. Kalau secara sekilas kita lihat ini bagus, pemerintahan hemat berapa banyak biaya. Sudah dipangkas cukup banyak kan? Tapi teman-teman kan harus tahu bahwa PNS ini pada saat menggunakan duit ya, melakukan dinas, yang diuntukkan adalah perhotelan. Ya kan, mereka keluarkan duit pemerintahan untuk spending di perhotelan, untuk meeting, untuk makan, dan lain-lain. Kalau APBN ini susut dalam waktu yang cepat, atau nanti dipangkasnya makin lama makin banyak, untuk F&B bagaimana? Akan makin susut kan? Kebayang nggak kalau hotel mulai satu persatu tutup karena nggak mampu untuk menutup biaya? Lagi-lagi akan ada PHK. Sekarang teman-teman, kondisi ini itu baru permulaan. Ingat bahwa China itu semenjak Evergrande sampai hari ini tahun 2025 belum pulih. Ekonomi mereka justru semakin lama semakin suram. Artinya orang-orang China dari mainland itu akan terus berdatangan ke dalam Indonesia teman-teman. Kalau mereka terus berdatangan ke dalam Indo, kira-kira dampaknya seperti apa? Nah teman-teman nanti boleh share di kolom komentar keluhan-keluhan teman ya. Kalau saya perhatikan, China itu datang nggak cuma bangun pabrik ya. Mereka nggak bersaing dengan konglomerat doang. Tapi sekarang fenomenanya mereka itu bangun pabrik, bangun distribusi, dan juga bangun toko. Berarti di tingkat atas kena, di kalangan pabrik, di kalangan distribusi kena, dan di kalangan retail UMKM juga kena semua. Coba teman-teman perhatikan orang-orang yang jual di TikTok, di Shopee, dan lain-lain. Berapa banyak sih yang asli datang dari China dan sebagian itu masih ilegal loh teman-teman. Dan kalau pemerintah terus biarkan hal seperti ini, berapa banyak UMKM yang akan habis dimakan sama orang China dari RRC. Karena kalau pabrik tutup, itu ujungnya akan PHK karyawan. Tapi kalau UMKM tutup, teman-teman bisa bayangin nggak dampaknya ke ekonomi seperti apa? UMKM itu sangat dibutuhkan loh untuk perputaran ekonomi di Indonesia. Dan kita sekarang lanjut tentang kondisi di Amerika, teman-teman. Donald Trump ini adalah presiden yang sangat berani melakukan hal-hal ekstrim. Dia berani exit dari Paris Peace Conference, ancam negara ini dan itu menggunakan tarif. Hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina. Dan kita tahu bahwa janji dia pada saat dia menjadi presiden akan menghentikan perang secepat-cepatnya. Nah, dia ini cukup pintar untuk membuat deal antara Rusia dan Ukraina. Dan kelihatannya bisa saja damai nih negara Rusia dan Ukraina. Si Trump ini kan kepingin bahwa Rusia ini stop untuk invasion dari Ukraina. Tapi apa nih yang bisa dia kasih in return? Salah satu senjata Trump yang bisa dia lakukan adalah untuk mengembalikan aset yang sudah dibekukan oleh Amerika pada saat zamannya si Biden. Itu uangnya triliunan juga teman-teman. Kalau dia gunakan itu untuk sebagai bargaining power agar Rusia berhenti mengambil Ukraina, jadi dapat nih duit balik.
Kemungkinan saja Rusia kan bisa mau. Nah sekarang bagaimana nih di pihak Ukraina? Dan bagaimana nih untuk Ukraina? Ukraina kan negaranya udah banyak nih yang dihancur, dibom dan seterusnya. Perlu reconstruction kan? Nah mungkin Trump bisa memberikan solusi, membangun kembali negaranya. Tapi dengan return apa? Trump kepingin nih rare earth mineralsnya di Ukraina itu banyak suplainya, yang kebutuhannya itu untuk memproduksi chip komputer. Dan apalagi kita tahu zaman AI kebutuhan chip semakin tinggi, jadi kalau dia mampu terus dapat barang dari Ukraina, everybody wins. Amerika win, Rusia win, Ukraina will win. So this is how Trump works. Dia mencari deal-deal supaya negara itu semuanya bisa untung. Dan teman-teman, dampaknya apa kalau Rusia dan Ukraina itu perangnya selesai? Komoditas berpotensi untuk turun. Sekarang aja menjelang summer ya, itu harga batu bara kita sudah mulai rontok. Bagaimana kalau perang selesai? Itu komoditas lainnya juga bisa rata-rata ikut koreksi. Dan kalau Indonesia nantinya pada saat ekspor batu bara mulai turun profitnya, apa yang akan terjadi dengan trade surplus di Indonesia yang selama ini dibangga-banggakan? Ya akan merosot kan teman-teman, karena harga batu bara terus-terusan koreksi. Dan kalau batu bara terus-terusan turun, apa dampaknya untuk perusahaan-perusahaan menengah ke bawah? Eksportir akan kesulitan, ditambah dengan kebijakan DHE, bisa saja mereka kolaps. Dan hal yang terbaru teman-teman dilakukan oleh pemerintah adalah pembentukan Danantara. Nah, ini juga menimbulkan banyak kontroversi. Kenapa? Danantara ini kan adalah sebuah holding, di mana mereka akan mengelola nih dividen-dividen BUMN yang dulunya setor ke kas negara, sekarang setornya ke Danantara, baru nanti dikelola dalam bentuk investasi. Nah, kalau kita lihat orang-orang di dalam, ini kok bisa diisi dengan banyak politisi atau terafiliasi dengan para politikus. Paling berbahaya adalah mendekatkan seorang politisi dengan sumber uang. Karena disitulah resiko korupsi bisa semakin besar. Seseorang yang mungkin itu biasa-biasa aja, nggak ada kepingin korupsi, tetapi terus dilihati dengan uang yang begitu banyak, dan mereka ada kapasitas untuk melakukan hal-hal itu. Karena mereka orang pintar kan, dikasihlah sebuah temptation atau godaan yang begitu besar. Kira-kira bisa tahan nggak? Kita coba belajar dari kasus yang ada di Malaysia. Mereka juga ada sebuah badan yang mirip Danantara, sebutannya 1MDB. Dan itu menjadi tempat korupsi yang begitu ngeri, dan uangnya dipakai untuk kepentingan politisi. Saya tidak bilang bahwa Danantara akan terjadi seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat track record BUMN, bahkan Pertamina bisa korupsi sampai separah itu, berarti possibility untuk terjadinya korupsi ya ada. Nah makanya pengawasnya harus sangat kuat. Kalau pengawasannya kendor, ya habislah uang kita di Danantara kena korupsi sampai kering. Jadi teman-teman, pemerintahan kita yang sekarang ini, itu programnya ada banyak sekali. Tapi semuanya itu butuh duit. Ditambah dengan nilai jatuh tempo hutang yang begitu besar tahun 2025, sebesar 800 triliun ini, itu sudah memangkas begitu banyak kas negara. Dan dengan begitu banyak program, ini pemerintahan mesti fokus kemana? Dan teman-teman, pemerintah itu dikejar dengan waktu. Karena semakin lama mereka menunda, semakin banyak perusahaan yang akan tumbang. Semakin banyak orang yang akan di-PHK. Karena ingat, persaingan semakin ketat. Orang-orang datang dari China yang sudah kesusahan di negara mereka mulai berdatangan masuk Indonesia. Sehingga semuanya ini sedang kesulitan dalam berbisnis ataupun bekerja. Dan menurut saya teman-teman, ada sebuah indikator yang sangat powerful menunjukkan bahwa rapuhnya ekonomi Indonesia sekarang ini. Kalau kita perhatikan 6 bulan terakhir ini asing sudah keluar puluhan triliun dari market Indonesia. Mungkin ada yang mengatakan oh gara-gara MSCI downgrade dan seterusnya. Ingat, asing itu adalah professional investor. Mereka selalu mencari peluang untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Tapi kenapa di Indonesia obligasi kita, saham kita itu rontok semua? Artinya sudah murah masih tetap dijual. Bahkan di 1 minggu terakhir ini teman-teman asing hajar market kita habis-habisan. Jadi mereka sudah analisa bahwa IHSG di harga sekarang pun belum tergolong murah karena kondisi ekonomi kita yang masih sangat rentan dan tidak pasti. Kedepannya arah negara ini mau kemana dengan kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Untung buat negara mereka apa? Untung buat negara kita sendiri apa? Kalau uang terus habis untuk makan siang, untuk import sapi, kebutuhannya untuk makan siang itu, dan juga pembangunan rumah, sedangkan teman-teman ingat, IKN itu mega project. Bangun 3 juta rumah juga project yang besar. Ini mau fokus kemana? Dan ingat teman-teman, Tapera sudah tinggal menunggu waktu. Kalau memang jadi ya teman-teman, uang masyarakat mau habis berapa banyak lagi untuk setor ke pemerintahan. Dan ini diperlukan karena pemerintahnya sudah tidak ada duit.
Jadi kalau sekarang pemerintahan itu terus introduce sebuah wacana baru, tapi nggak bisa jalan, bukan karena manusianya nggak bisa bekerja, tapi uangnya sudah nggak ada, kasnya sudah habis. Nah ini kedepannya seperti apa nasib negara kita ini teman-teman? Saya bikin video ini bukan untuk menakut-nakutin teman-teman semua, tapi kita harus buka mata kita. Kondisi di dunia sudah tidak baik-baik saja, dan kondisi di Indonesia, tantangan kita sudah semakin besar. Yang bisa menyelamatkan kita salah satunya adalah pemerintahan kita. Kalau mereka tidak membuat sebuah gebrakan baru untuk masyarakat kita secara meluas, kita semua dalam resiko besar. Jadi teman-teman, setelah mendengarkan poin-poin ini, kalian boleh share ya pendapat kalian, sebenarnya kondisi ekonomi kita ini seperti apa. Mungkin di antara kalian ada yang setuju, mungkin ada yang mempunyai pandangan lain. Semua boleh share di kolom komentar di bawah. Pastikan bagikan video ini supaya semakin banyak masyarakat yang tahu tentang kondisi pasar di Indonesia seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye. Mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar.